Sinta Baby dan kuasa hukumnya beserta Indah Sari mendatangi Polres Jakarta Utara. Tidak hanya itu saja, Sinta Baby juga membawa beberapa orang saksi. Terkait hal apakah Sinta Baby datangi Polres Jakarta Utara? Benarkah terkait laporannya terhadap YM beberapa waktu lalu? Simak sebagai berikut. Terima kasih ya, selamat sore. Ada peristiwa hukum pencemaran nama baik dan penghinaan yang terjadi pada klien kami, Sinta Debi, pada beberapa minggu lalu di restoran, di kafe, ada event ulang tahun anaknya Ibu Dr. Wira, di mana saat itu terjadi antara YE dengan Sinta Debi. Kenapa kita bilang kok tanpa ada rasa di hati sebagai sesama perempuan, mau sekampung mau saudara, yang penting sesama perempuan, tentu akan menutupi rasa malu. Sedangkan punya aib aja temen kita tutupin. Ini kok malah dicaci maki, dihina tanpa ada perasaan sedikit pun, menjerit-jerit, ribut dari lantai 2 sampai ke lantai bawah dasar. Di sini mengakibatkan Sinta shock, sedikit terganggu karena gak menyangka seorang YE yang selama ini dibantu oleh Sinta dalam segala hal, baik kehidupan ekonomi maupun perkara-perkara hukumnya, kok malah tega gitu. Itu bukan sekali, berkali-kali sampai ke bawah. Dan hari ini kita sudah menyerahkan CCTV dengan Pak Dodi, yaitu manajer di kafe tersebut, bahwa ada peristiwa pelanggaran hukum di situ, penghinaan, pencemaran nama baik 311-315 terhadap Sinta, mengeluarkan kata-kata tidak pantas, penghinaan, caci maki di depan umum. Nah, untuk ini kita sudah hampir rampung. Ada Pak Dodi Sudrajat, ada Ibu Indah, yang luar biasa rasa persahabatannya, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh temennya. Hari ini ambil kesaksian di Polres Jakarta Utara. Mudah-mudahan selanjutnya YE dipanggil dan kita proses sesuai hukum yang berlaku, karena klien kami sampai detik ini belum mau untuk berdamai, karena masih sakit dan masih merasa terpukul, shock dengan kata-kata yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Jadi jika ada proses hukum nanti akan terjadi, kami juga mengharapkan semua akan clear and clean, siapa yang merasa benar dan siapa yang merasa salah. Di sini klien kami minta keadilan dengan ucapan yang tidak pantas itu dapat tidak dipertanggungjawabkan oleh mungkin itu di sore hari ini kami uraikan
perkara ini sudah sampai ke tahap kesaksian semua, baru nanti dipanggil pihak terlapor. Mungkin itu perkembangan perkara Sinta yang terjadi di acara ulang tahun anak Dr. Wira. Dari dulu kan, dari kenal di SMA, dari sekolah gitu kan, aku selalu dipojokkan dia dan dicari-cari kesalahannya, difitnah, dan di teman-teman saya di Japri, teman-teman grup saya dikirim video yang berantak kayak begitu, sementara orang lain kan nggak tahu video itu apa gitu ya, apa itu maksudnya gitu. Terus mereka dia Japri telepon semua Japri teman-teman saya. Akhirnya saya yang masukkan dia ke grup-grup aktif, ke grup-grup dan dikenal-kenalkan ke teman-teman saya kayak seperti Indah Sari gitu, ke Barbie, kemana-mana kan saya yang mengenalkan, dan masuk ke grup-grup artis juga saya mengenalkan. Dan pikir saya kan kita berkarir sama-sama, kita bekerja sama-sama gitu, kenapa enggak gitu. Tapi pikiran dia nggak tahu. Jadi seolah-olah orang semua yang di Japri di media, seolah-olah ngeliat saya udah kayak gitu, kayak saya yang menghakimi lah ya. Saya yang tadinya baik sekarang udah nggak baik lagi gitu, nggak seperti biasanya. Itu karena tiap kali dia telepon pasti omongannya saya, tiap kali telepon omongan saya gitu. Berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Jadi tapi selalu saya maafin itu karena saya pikirkan ya udahlah nanti besok juga nanti dia lagi gitu, baik lagi gitu. Tapi di depan saya, di depan teman-teman saya, orangnya happy, baik, segala macam gitu kan, seolah-olah akrab, gitu, deket. Tapi di belakang saya itu dia selalu aja nyari kesalahan saya. Dan kejadian yang kemarin itu udah luar biasa. Makanya saya sampai memberi FYI ini buat laporan ke Polres Jakarta Utara bersama pengacara saya dan saksi-saksi seperti Indah Sari, teman saya dan asisten saya juga menjadi saksi juga. Oh ya, menurut Mbak Indah sendiri bagaimana pendapatnya tentang terkait masalah sahabat Mbak Indah ini? Ya karena memang sebenarnya itu di situ ada saya di situ. Kita lagi ngobrol berdua memang samping-sampingan. Iya. Sempat shock, sempat bingung gitu kan. Apa sih namanya? Nggak nyangka aja gitu karena kan Salahnya nggak ada ya. masalahnya mungkin karena memang lagi aja nggak tahu lagi ada masalah seperti itu. Sampai berteriak-teriak itu yang aku cuma sampai bengong, sampai jadinya kayak apa ya, sampai Kita bengong semua ya. Teriakannya histeris nggak ya? Yang kayak orang aneh gitu. dianya yang histeris, kita juga sampai Aneh. Bengong. Sampai aku juga kan Kok sampai kesasarannya ke Tapi tidak ada efek dari mungkin habis minum atau apa? Oh, nggak ada. kita nggak minum-minum di sini. Oh, kayak gitu. Pure. ulang tahun anak kecil. Ulang tahun. Kecil dong anak dong. Jadi kita nggak ada minum-minum. kita biarkan proses hukum berjalan dengan Iya. baik. Proses apa? Ya, semoga ini juga tidak terjadi kepada orang lain dan orang lain juga tidak gampang melakukan melontarkan kata-kata kotor terhadap sesama, karena di dalam Islam menyatakan jika membuka aib orang lain sama memakan darah atau daging saudara sendiri, ini ada hubungan lagi bega. Jadi ini rasa kemanusiaan. Biasanya orang kalau punya agama dia nggak mau sembarangan ngomong gitu. Nah, kita memang memproses ini secara benar gitu. Kita minta pihak kepolisian memberikan efek jerah, kapan perlu sampai ke pengadilan gitu. Karena dia juga tidak melihatkan rasa menyesalnya, bahkan telepon sana telepon sini Masih tetap. masih merendahkan orang lain. Masih tetap. Jadi ini luar biasa. Dan saya lihat kita laporan dia malah ketawa.
Jadi pencemaran nama baik gitu ya. Yang menganggap sepele dengan laporan. Setelah ini tentu pihak kepolisian menganalisa dan itu pasti akan ada panggilan terhadap dia. Oke, siap. Mungkin Sip. itu dan sore hari ini terima kasih. Dan Indah juga pada sahabatnya, terima kasih Indah. Kita butuh teman jika kita dalam keadaan susah. Dan juga Sinta kita bisa sabar. Kita dalam proses ini karena semua butuh proses.